Ini Pak, yang saya bingung Pak, saya juga di rumah tanam buah srikaya, tapi buahnya hijau kecil-kecil, kok ini gede-gede Pak? Ini yang pertama ini varietasnya, kalau ini kita varietasnya Srikaya Rofi, seperti itu. Srikaya Rofi, bukan asli Indonesia Pak ya? Segede-gede gini guys. 1 kilo isinya 2 rata-rata. 1 kilo rata-rata 2 Pak ya. Dan ini kayaknya menarik banget ya guys. Wah, ini bedanya sama srikaya yang lokal itu apa Pak? Yang pertama untuk dalamnya, daging buahnya. Kalau daging buahnya ini lebih tebal, bijinya sedikit. Tapi kalau yang lokal itu bijinya yang banyak. Iya. Kemudian rasanya ini lebih manis. Mantap. Panas-panas gini seger banget Pak. Kebayang nggak kalau di depan rumah kita punya halaman kecil, kita tanam buah srikaya ini, terusnya kita bisa menikmati hasil sendiri. Beuh! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Bowo apa kabar? Sehat. Baik. Ketemu lagi ya. Iya. Alhamdulillah kita awet ya. Sampai bajunya udah berapa 2 minggu pasti ini aja. Pak Bowo, lagi ngapain nih sekarang nih? Ini lagi perawatan, pemangkasan untuk tanaman srikaya seperti itu. Waktu itu kan kita ngebahas tentang lengkeng. Iya. Nah, sekarang ada lagi nih. Ternyata di sini juga ada lahan srikayanya. Iya, betul. Ada. Lebih luas dari lengkeng atau lebih kecil nih? Kurang lebih sama. Sama. Kita ada 2 lokasi, sini sama yang di sampingnya. Ini punya Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Banyumas. Oh, jadi Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura wilayah Banyumas. Iya. Punyanya Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adian gue, ketemu lagi bersama gue, Abang Narji, si Juragan Lahan. Ya, kita masih berada di kawasan perkebunan Balai Benih Tanaman Buah dan Hortikultura. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Banyumas. Tentunya berada di Teragung, Kandeman, Batang, Jawa Tengah. Nah, kita kemarin udah ngebahas tentang lengkeng, sekarang kita ngebahas tentang buah srikaya. Ini adalah buah yang nggak pernah miskin. Buah yang tanpa pesugihan, tanpa harta berlimpah, tapi tetap dibilang srikaya. Nah, ini srikaya ini sebenarnya aslinya mana Pak? Kalau aslinya ini dari luar ya. Dari luar ya, dikembangkan di Indonesia. Nah, ini Pak, yang saya bingung Pak. Saya juga di rumah tanam buah srikaya, tapi buahnya hijau kecil-kecil. Kok ini gede-gede Pak? Nih, boleh dibuka ya Pak contohnya ya? Boleh. Yang ini gede-gede loh. Nih contohnya tuh. Yang di bawah, yang di sini. Ini emang beda jenisnya atau cara menanamnya yang benar Pak? Ini yang pertama ini varietasnya. Kalau ini kita varietasnya Srikaya Rofi, seperti itu. Srikaya Rofi. Ini bukan asli Indonesia Pak ya? Kita kembangkan aja di sini Pak ya? Kita kembangkan di Indonesia. Untuk asal usulnya sebenarnya saya kurang tahu juga dari mana ya? Sebenarnya kurang paham seperti itu. Udah, yang penting sekarang tumbuhnya udah di sini aja. Iya, tumbuhnya di sini. Di Teragung pokoknya tumbuhnya ya. Di Indonesia lah. Indonesia lah. Indonesia kita tumbuh untuk srikayanya. Nah Pak, manfaat dari makan buah srikaya itu apa sih Pak? Yang pertama untuk srikaya itu
kandungan vitaminnya itu banyak sekali. Vitaminnya banyak. Iya. Terusnya juga katanya buat pencernaan bagus, mengatur metabolisme juga bagus seperti itu. Nah ini tadi Bapak lagi dirawat apanya Pak? Kita mangkas seperti ini, kita pangkas tujuannya supaya apa? Nanti ini keluar tunas lagi. Setelah keluar tunas baru keluar bunga lagi seperti itu. Contohnya yang ini. Ini Pak. Kita ada yang contohnya yang setelah dipangkas terus keluar ya. Ini. Nah, ini dua ini. Ini contohnya ini. Dipangkas langsung ini kan ada bekas pangkasan. Dipangkas ya, terus keluar batang baru, langsung berbuah lagi. Berbuah lagi seperti itu. Pak, ini Pak kan kalau kadang-kadang kalau pohon buah itu katanya dipilih ya Pak. Biar katanya buahnya itu kita konsen kepada satu buah, yang jelek-jelek dibuang. Kalau sirikaya kayak gitu nggak Pak? Sama saja, kita seperti ini. Kalau untuk itu namanya seleksi, seleksi buah. Seleksi buah itu kalau bisa pada ukuran masih kecil. Kalau masih kecil, kalau misalnya satu tangkai ada dua, buang yang paling jelek seperti itu. Wah, yang jelek dibuang guys. Yang jelek dibuang. Nah, kalau ini kenapa nih Pak? Ini sudah dipanen ini. Oh ini udah dipanen. Nah ini biasanya bisa dipangkas lagi dong Pak? Pangkas lagi dari sini nggak Dari apa-apa. sini kita pangkas lagi. Iya. Nanti insya Allah dia bakal tumbuh batang lagi Pak ya. Nah, sini tunas lagi. Setelah tunas tadi menghasilkan buah seperti itu. Ini kayak gini juga bisa dibuang lagi nih Pak ya. Nah, depannya kita buang. Ini kita buang, nanti dia tumbuh tunas lagi. Kita cari lagi Pak, yang mau dibuang nih Pak. Ini, sini nggak apa-apa nih. Sini. Ah, ini, sini lagi. Wah seru juga ya. Tuh. Nah ini kunci utamanya. Kalau dari sini, ini kan batang masih besar. Kalau dipangkas, otomatis nanti menghasilkan tunas yang bagus, yang kuat seperti itu. Setelah kuat akan menghasilkan buah yang bagus juga. Karena yang namanya sirikaya itu akan berbuah terus menerus. Misalnya seperti ini ada buah yang udah besar, ini ada bunganya lagi seperti itu. Dia nggak pernah ada musimnya Pak ya? Sebenarnya tidak ada musimnya. Hanya musimnya sepanjang tahun. Ini juga unggul nih Pak ya, bakal jadi bagus ya. Ini bisanya kecil karena posisinya ini kan kemaraunya panjang, sebenarnya perlu penyiraman seperti itu. Seharusnya perlu disiram ya. Kemarau. Pak, usia panennya dia di umur berapa Pak bisa dipetik? Ini umur 2 tahun sudah bisa panen, sudah bisa menghasilkan. Sudah bisa menghasilkan. Iya. Nah buahnya idealnya itu nunggu rontok jatuh atau kita petik itu sebelum terlalu matang Pak? Kita petik sebelum matang. Posisinya nanti kelihatan untuk buah-buah yang sudah tua, pada posisinya itu warnanya sudah berubah. Yang tadinya hijau itu sudah ini misalnya. Yang ini kalau ini kan masih muda, masih hijau. Ini dibuka ya. Nah, ini masih hijau, masih muda seperti ini. Sedangkan buah yang sudah tua posisinya seperti ini. Tuh ini bisa, ini. Wah di bawah nih Pak, Pak di bawah nih bagus kayaknya Pak ya. Itu juga udah posisinya lebih putih, lebih bersih seperti ini. Nah, ini udah bisa dipetik ya Pak? Sudah bisa dipetik. Dipetik tapi belum bisa dikonsumsi. Ini 3 hari nanti langsung masak. Oh ada masa pemeraman nih Pak ya? Iya. Ini cara metiknya gimana Pak? Pakai gunting aja. Pakai gunting aja. Aja nggak apa-apa. Oh nanti dia tumbuh tunas lagi dong Pak di sini Pak? Itu tujuannya kalau menggunakan gunting itu sekalian kita melakukan pemangkasan perawatan seperti itu. Wah, sini kita buang. Wah, segede-gede gini guys. Pak, kalau sirikaya itu ada penyakitnya juga nggak sih Pak? Hamanya ada juga. Ada juga ya. Sama ya kutu kebul juga ya. Ada kutu kebulnya ada, kemudian ada lalat buahnya. Biasanya kalau disengat oleh lalat buah, nanti dalamnya terjadi telur, kemudian terjadi pembusukan seperti itu. Makanya untuk buah sirikaya kita bungkus menggunakan plastik biar aman. Berarti mulai diplastikin itu pas ukuran seberapa Pak? Masih kecil, sekelereng bisa juga. Masih sekelereng, sebelum ada lalat buah kita harus berongsong. Kita harus lebih cepat dari lalat buah ya. Iya. Ini 1 kilo bisa berapa butir Pak? 1 kilo ada yang isinya 1, ada yang 2. Kalau ukuran segini, ini lebih besar lagi. Petik coba Pak ya. Wah, ini 1 kilo isinya 2 rata-rata. 1 kilo rata-rata 2 Pak ya. Dan ini kayaknya menarik banget ya guys. Wah, ini 3 hari baru bisa kita konsumsi ya Pak? Konsumsi.
Ini bedanya sama Srikaya yang lokal itu apa Pak? Yang pertama untuk dalamnya, daging buahnya. Kalau daging buahnya ini lebih tebal, bijinya sedikit. Tapi kalau yang lokal itu bijinya yang banyak. Iya. Kemudian rasanya ini lebih manis. Seperti itu dibandingkan yang lokal. Ini jualnya kemana Pak? Ke pasar mana Pak? Kita gini, karena kita ini dari Dinas Pertanian BPTPH Wilayah Banyumas, kita di sini pengunjung datang sendiri ke sini, kemudian metik, timbang, bayar. Oh, ini sih nggak dilempar ke pasar ya Pak ya? Tapi kalau ada dari luar minta, kita siap untuk kirim seperti itu. Wah, ini soalnya permintaan banyak juga nih, soalnya kadang-kadang di restoran terus juga ada jus Srikaya. Ternyata gue pikir sih selama ini Srikaya lokal yang dipakai, soalnya gimana buang bijinya. Ternyata kalau yang ini, yang buah jenis varian ini ya Pak ya, rapi ini, emang dagingnya itu tebal dan bijinya sedikit. Nah ini bisa, ini nggak apa-apa kan Pak? Kalau buat contoh aja nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Kita belah coba Pak ya? Belah, monggo. Gimana belahnya nih Pak? Ini yang matang. Nah, oh iya. Nih. Oh ini udah matang banget nih Pak nih. Pakai tangan juga bisa nih. Nih ya, kalau yang udah matang banget. Waduh. Kayak gini Pak ya tuh. Wah. Ini kelewat masak. Oh ini kelewat masak katanya. Ini matang di pohon ya? Nah, ini yang bagus seperti ini. Oh itu yang Sebenarnya gini, untuk buah sebaiknya untuk Srikaya itu jangan masak di pohon. Kenapa Pak? Kalau kelewat masak tetap rasanya beda. Kalau ini enaknya yang seperti ini, masih seger seperti ini. Kita tunggu di peram ya Pak? Iya, ini contohnya ini seperti ini. Ini bijinya sedikit, daging Pak, buahnya lebih tebal. Ini aja yang matang di pohon enak Pak. Enak. Nah, apalagi yang di peram. Beda banget guys. Dagingnya banyak banget tuh. Dan dalam satu buah bijinya itu juga kita bisa hitung ya. Kalau di Srikaya lokal itu kan kalau kita petik semuanya biji. Nah, ya Allah. Mantap. Panas-panas gini seger banget Pak. Nggak Pak? Srikaya yang di sini tuh tanam dari biji juga. Bukan, kita tanam dari bibit okulasinan. Seperti itu. Batang bawahnya dari biji, kemudian sambungannya entretnya dari Srikaya Rofi, dari pohon induk yang berkualitas. Oh, kita ambilnya pokoknya sambung pucuk Pak ya. Iya. Guys, kebayang nggak kalau di depan rumah kita punya halaman kecil, kita tanam buah Srikaya ini, terusnya kita bisa menikmati hasil sendiri. Beuh, nikmat banget rasanya ya. Ini kan kelewat Kelewat mateng nih. Nah, ini bijinya sampai apa? Sampai tumbuh. Itu udah sampai jadi tunas Ya, Pak ya. Makanya yang bagus yang Kayak gini. Tapi itu kan nunggu 3 hari lagi Pak. 3 hari lagi. 3 hari lagi sudah Jakarta Pak. Mantep banget ya. Ini aja yang matang di pohon ya. Yang sebenarnya kalau ngikutin regulasinya kita harus diperam dulu selama 3 hari. Setelah 3 hari baru kita nikmati Pak ya. Nah, mana lagi Pak nih yang kita lihat? Ada nggak Pak contoh buah yang gagal Pak? Yang kena lalat buah? Oh, buah yang gagal. Wah ini kok sampai tanah-tanah gini nggak masalah Pak? Enggak masalah. Wah ada yang sampai tumbuh di jatuh ke tanah. Ini buah yang gagal seperti ini. Nah ini. Ini kondisinya. Ini yang udah kena lalat buah ya. Itu dia belum matang tapi sudah hama sehingga udah menjadi pembusukan. Di dalamnya terjadi ada telur, nanti terjadi. Ini udah nggak bakal sehat juga ya Pak ya. Ini kita buang di sini kenapa jadi pupuk nanti dia. Nah, tuh sambil mangkas lagi. Waduh Pak Bo ini enak ya, badannya sehat karena setiap hari di kebun. Hasilnya bisa kita nikmati. Dan yang hebatnya lagi di tempat ini adalah sebagai ajang juga edukasi buat pertanian Pak ya. Pertanian. Anak-anak yang mau praktek, kunjungan sekolah-sekolah. Makanya jangan heran kalau di sini banyak rombongan anak sekolah, anak TK atau mahasiswa yang belajar ke sini. Karena kebun ini diperuntukkan bukan hasil produksinya ya Pak ya. Iya. Tapi bagaimana orang tahu ilmunya, cara memproduksi
tanaman buah dan hortikultura. Hortikultura. Jadi di balai ini tadi ada apa aja Pak? Selain dari serikaya, tadi lengkeng, Terus jambu kristal, mangga, buah naga, durian, apokat, jeruk, lengkap ya Pak ya? lengkap. Nah gini Pak, ini keluarga Bapak gimana Pak kalau sehari-hari Bapak ada di kebun gini Pak? Ya memang sudah pekerjaannya. Yang penting kan malam di rumah. Yang penting malam di rumah ya? Yang penting malam Udah kebalikannya Bapak ke rumah, malam Ibu di kebun. Nggak ketemu-temu dong. Iya. Nah ini Pak, kalau berapa hektar nih, sekitar 3 hektar gini, Iya. satu pohon bisa, kalau maksimal kita bisa menghasilkan berapa kilo Pak? Itu tergantung kondisi buahnya, lebat enggaknya. Karena buahnya kan bertingkat, seperti itu. Seperti yang pertama itu, yang kedua kondisi cuacanya seperti apa? Cuaca pengaruh juga. Iya. Gitu. Kalau cuacanya bagus, terkondisi tanahnya bagus, buahnya cepat. Oke Pak, kayaknya saya juga pengen ya di rumah nyari bibitnya nih Pak. Pengen tanam di rumah karena pohon serikaya itu juga nggak terlalu makan lahan Pak ya. Dia bisa kita atur tumbuhnya mau tinggi atau lebar. Iya. Yang penting kita rajin potongin setiap batang-batang yang sudah kita anggap sudah tua, kita tunggu tunas baru kan. Nah ini Pak, mudah-mudahan Bapak punya bibitnya nanti ya. Iya. Kalau ada bibitnya saya juga pengen nanam nih, karena senang juga motong-motongin kayak gini tuh. Ini kan udah tua, kita potong lagi, ntar tumbuh lagi tunasnya. Nah abang-abangan gue, adik-adik gue, kayaknya lu wajib kesini deh, datang ke Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Banyumas. Ini tepatnya di Desa Teragung, teman di Batang, Jawa Tengah. Lu kesini bisa ketemu dengan Pak Bowo langsung untuk belajar ataupun sekedar berkunjung, atau jangan lupa kalau kesini lu beli buah lah, karena itu salah satu yang bisa menghidupi tempat ini Pak ya. Pak, terima kasih banyak loh Pak ilmunya Pak. Ya abang-abangan gue, dan gue, yuk anak-anak muda milenial, kita jadi petani milenial. Jadi petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum.